Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati dan diridhai Allah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, selalu berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, termasuklah kesempatan kita bisa sempat melaksanakan sholat Jumat pada siang hari ini. Mari kita manfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita apapun bentuknya untuk meningkatkan kualitas amal, baik amal hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun amal dalam hubungannya konteks sosial kemasyarakatan. Sholawat dan salam, mari kita senantiasa membiasakan diri untuk kita sampaikan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Imam At-Tirmidzi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan bersumber dari Abi Bakrah, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyun nasi khair? Siapakah manusia yang terbaik wahai Rasulullah? Beliau menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik adalah orang yang umurnya bertambah terus, bahkan umurnya panjang, sekaligus kuantitas dan kualitas amalnya juga semakin bagus. Lalu sahabat ini kembali bertanya, fa ayyun nasi syarrun ya Rasulullah? Lalu kalau manusia yang terburuk siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang terburuk adalah orang yang diberi nikmat oleh Allah sehingga umurnya bertambah terus bahkan panjang, tapi kuantitas dan kualitas amalnya malah makin buruk. Hadis ini mengajak, memotivasi dan menginspirasi kepada kita semua bahwa seiring dengan semakin banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan segala macam fasilitas, idealnya akan semakin mempermudah langkah kita untuk meningkatkan kualitas dan memperbanyak pundi-pundi amal kebaikan. Dan di antara untuk menjadi yang terbaik adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup kita. Sebuah kesyukuran dan keberkahan bagi masyarakat Kabupaten Landak yang secara khususnya di Kota Ngabang, karena di bulan ini selama sepekan ada perlombaan namanya Musabaqah Tilawatil Quran. Mudah-mudahan dengan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran di Kota Ngabang di Landak ini akan memberikan keberkahan sehingga cahaya, sinar dan keberkahan Al-Quran bisa membumi bagi masyarakat di Kota Ngabang ini. Dan ayat yang pertama kali Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita
dijadikan mendapatkan inspirasi dari ayat ini adalah ayat 1 sampai 5 pada surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dari alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Tuhanmu lah yang maha mulia mengajar manusia dengan pena, dan dia mengajarkan manusia malam ya'lam, apa yang tidak diketahuinya. Dari ayat 1 sampai 5 ini ada beberapa hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa memotivasi dan sekaligus bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan beragama. Pertama, Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhan. Dengan kalimat ini artinya Allah memerintahkan kita supaya membaca. Mulai dari membaca Al-Quran, membaca hadis, sekaligus ini perintah untuk selalu membaca dan belajar dan belajar. Dalam bahasa akademisi namanya membangun kecerdasan intelektual. Dengan banyak belajar, maka kita akan banyak memahami dan mengerti banyak ilmu pengetahuan, sehingga kita mengenal dan memahami ajaran agama. Dengan banyak membaca dan belajar mengantarkan kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, termasuk belajar terhadap perkembangan situasi di sekeliling kita, terutama terkait dalam persoalan keberlangsungan hidup dan kehidupan keagamaan untuk mencapai ridha Allah. Termasuklah membaca tentang bagaimana kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang pluralitas, antara satu dengan yang lain banyak perbedaan, maka disitulah pentingnya kita mengenal prestasi dan kemajuan suatu daerah, prestasi dan kemajuan suatu bangsa dan peradaban. Boleh dikata diawali semuanya dari banyak membaca dan belajar. Yang kedua, di dalam ayat ini khalaqal insana min 'alaq. Artinya Allah menciptakan manusia dari alaq. Alaq menurut para ulama tafsir, alaq itu artinya sesuatu yang tergantung. Artinya ayat ini mengingatkan kita pada asal usul manusia yang diciptakan dari proses sperma air mani yang tergantung pada dinding rahim. Kata alaq ini juga mengandung arti, karena alaq itu adalah tergantung, maka salah satu di antara maknanya juga adalah manusia mempunyai sifat ketergantungan. Manusia punya ketergantungan kepada Allah sebagai pencipta ada secara mutlak. Dan yang kedua, ketergantungan manusia terhadap sesamanya manusia. Maka sebagai makhluk sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang pluralitas, antara satu dengan yang lain, pasti masing-masing punya kelebihan, sekaligus masing-masing juga punya kekurangan. Maka di tengah-tengah masyarakat yang seperti ini, agama mengajarkan kita untuk memperbanyak hubungan silaturahim, memperbanyak hubungan ukhuwah persaudaraan, dan saling menolong antara satu dengan yang lain. Itulah kira-kira makna yang bisa dipahami dari mengingatkan kita bahwa kita manusia ini diciptakan dari Allah. Di dalam Al-Quran pada surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Wa la ta'awanu
'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan tolong menolong dalam hal berbuat dosa dan permusuhan. Dalam konteks ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi yang bersumber dari Abu Hurairah, beliau bersabda, "Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Bahwa Allah selalu menolong hambanya selama hamba itu juga selalu menolong terhadap sesama saudaranya. Yang ketiga, pada ayat terakhir dari surah Al-Alaq yang dimulai dari perintah membaca yaitu Iqra, lalu pada surah Al-Alaq diakhiri dan ditutup dengan kata perintah wasjud waqtarib, artinya sujudlah dan mendekatlah. Jadi di dalam surah Al-Alaq ini selain perintah membaca dan belajar, tapi perintah juga menjaga hubungan silaturahim, persaudaraan dan tolong menolong. Juga ada perintah namanya sujudlah dan mendekatlah bersama dengan Allah. Artinya dengan banyak belajar dan membaca diharapkan hasil dari pembelajaran itu membuat kita cerdas, dan kecerdasan itu harus mendorong kita untuk semakin banyak sujudnya kepada Allah. Orang yang semakin cerdas tapi justru semakin jauh dari sujud, jauh dari Allah, maka cenderung akan melahirkan manusia yang pintar tapi juga kurang ajarnya makin luar biasa. Sujud artinya tunduk, sujud artinya patuh, sujud artinya rendah hati. Maka sujud ini merupakan bagian terpenting dari seluruh gerakan ibadah di dalam salat. Maka ketika kita sedang sujud, maka itulah posisi puncak penghambaan diri dan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah, beliau bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun." Bahwa seorang hamba yang sangat dekat posisinya dengan Tuhannya, yakni dekat dengan Allah, adalah pada saat ia sedang sujud. Oleh karena itu banyak sujud diharapkan akan melahirkan sikap sadar akan ketundukan dan kepatuhan kita pada agama. Juga banyak sujud akan membuat sikap tawadu. Banyak sujud membuat kita akan jauh dari yang namanya sifat-sifat sombong dan angkuh. Masjid, kalau dalam bahasa Arab artinya tempat sujud. Maksudnya masjid yang sehari-hari kita gunakan sebagai tempat sujud diharapkan sebagai fungsi utamanya adalah bagaimana kita bisa menjadi manusia yang akan selalu sadar, manusia yang selalu tunduk dan patuh pada Allah, patuh pada aturan agama, termasuk patuh pada aturan bangsa dan negara. Dan yang keempat, perintah waqtarib, mendekat dirilah kepada Allah. Karena mendekatkan diri pada Allah merupakan sumber kehidupan dan sumber keselamatan ada secara mutlak kita perlukan. Tidak ada arti dan makna hidup kita apabila kita jauh dari Allah. Semakin dekat kita bersama Allah, hidup kita akan pasti semakin terasa aman, terasa nyaman, terasa tenang, dan itulah bahagia. Dengan cara diantaranya memperbanyak ibadah, memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir, salawat, dan doa-doa. Inilah yang merupakan pintu dan jalan untuk bisa semakin dekat bersama Allah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati Allah. Inilah poin-poin yang kita bisa sampaikan pada Jumat kali ini sebagai bagian dari keberkahan untuk mendapatkan keberkahan dari Al-Quran yang bisa kita jadikan inspirasi dan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت خير الغافرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصرنا وإخواننا من المسلمين المستضعفين المجاهدين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون